Halo, selamat datang di segmen analisa. Bukan hal yang sepertinya mengejutkan bagi masyarakat Indonesia pada saat ada penangkapan dari tim Kejaksaan Agung pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Ada 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memvonis Gregorius Ronald Tanur dengan vonisnya adalah bebas dari kasus yang menimpa kekasihnya adalah Dini yang telah meninggal dunia. Kita udah nggak kaget, masyarakat kayaknya nggak mungkin deh dengan sebegitu banyaknya alat bukti dan barang bukti bahwa nggak mungkin kalau penyebab kematian dari Dini hanya karena sakit lambung dan juga alkohol. Jelas-jelas ada jejak digital yang menunjukkan bahwa Ronald Tanur memukul Dini dengan sebuah botol, kemudian bahkan menelindasnya. Kok bisa divonis bebas? Akhirnya kita sudah mendapatkan kabar bahwa 3 hakim tersebut, pertama adalah Erin Tuah Damanik, kedua Mangapul, dan Hari Hanindyo sudah ditangkap dalam OTT atau operasi tangkap tangan. Dan ini dilakukannya bukan cuma mereka bertiga aja, tapi ada 2 tersangka lainnya, yakni adalah pengacara dan juga dari pihak yang mengurus terkait dengan kasus Ronald Tanur ini, yang merupakan putra mantan anggota DPR RI Edward Tanur. Nah, dalam OTT ini yang diamankan itu ada sekitar hampir 20 miliar rupiah, terdiri dari mata uang rupiah, kemudian Singapura dolar, serta US dollar dan juga ringgit Malaysia. Ada dugaan gratifikasi di sini, ada juga penangkapan dan penggeledahan ini dilakukan nggak dalam waktu yang singkat, teman-teman. Karena kalau aku tangkap dari kronologi, penangkapan dan penggeledahan dilakukan mulai pukul 6 pagi sampai sore hari di 6 lokasi. Mulai dari lokasi Jakarta, kemudian Semarang, hingga Surabaya. Yang pertama itu adalah yang di area Surabaya, tepatnya itu di apartemen di Jalan Tidar, Surabaya. Ini tempat tinggalnya Erin Tuah Damanik dan juga Mangapul. Berarti mereka ini tinggal dalam kawasan apartemen yang bersama gitu, yang sama. Kedua adalah di Jalan Ketuntang Biru, tempat tinggalnya Hari Hanindyo. Dan ketiga itu ke rumah pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dan keempat ke rumah Kevin Wibowo. Ini terlibat dalam penanganan perkara. Ada juga rumah Damanik yang di Semarang dan juga ada apartemen pengacara di Jakarta Pusat. Jadi dari ke-6 rangkaian ini kita ngerasa belum puas sih sebenarnya. Karena untuk Ronald Tanurnya sendiri sekarang kabarnya gimana? Kalau ada keterangan dari Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI, mengatakan bahwa Ronald Tanur saat ini masih dalam pencarian karena waktu rumah orang tuanya itu kembali didatangi dan diperiksa, Ronald Tanur tuh tidak berada di sana. Ada dugaan sangat kuat bahwa dia ini berusaha kabur. Makanya mudah-mudahan dari pihak terkait sudah melakukan pencekalan. Dengan ekonomi dan background yang dimiliki oleh seorang Ronald Tanur, nggak mudah lah, nggak gampang maksudnya, nggak sulit gitu ya bagi dia untuk kabur ke luar negeri. Nggak usah jauh-jauh deh ke luar negeri yang jauh gitu, kabur ke Thailand aja atau bahkan ke Singapura atau ke Malaysia itu kayaknya udah sangat sulit sekali untuk dicarinya gitu, melihat dari beberapa kasus yang terakhir, teman-teman. Nah, ini ada keputusan terkait dengan vonis Ronald Tanur yang kemarin kan divonisnya bebas. Ini aku baca dari putusan terbarunya bahwa MA atau Mahkamah Agung vonis Ronald Tanur 5 tahun dikasasi, batalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur 31 tahun di Pengadilan Negeri Surabaya lewat kasasi. MA menghukum Ronald Tanur dengan penjara pidana selama 5 tahun. Bagi aku pribadi 5 tahun itu masih terlalu ringan ya, karena kalau aku cek waktu dia di sidang pertamanya dulu di Pengadilan Negeri, jaksa itu kan menuntutnya 12 tahun penjara. 12 tahun aja menurut aku sudah terlalu ringan karena apa yang telah diperbuatnya hingga menghilangkan nyawa dari Dini yang merupakan seorang perempuan dari kawasan Jawa Barat yang pacarnya dia ini berasal dari keluarga yang sangat pas-pasan. Makanya masyarakat begitu geram dan juga marah. Kesannya hukum itu kayaknya tidak adil kalau untuk masyarakat bawah begitu. Tetapi kalian masih ingat nggak waktu si Ronald Tanur divonis bebas pertama kali dulu? Aku inget banget dia ngomong ke media begini. Wartawan kan tanya, gimana Mas Ronald Tanur setelah divonis bebas? Dia bilang dengan pede dan senyumnya,
Iya, ini akhirnya keadilan terbukti sekarang begitu. Dia senyum ketawa meninggalkan ruang persidangan. Kemudian juga sama dengan salah satu hakim yang waktu dikejar-kejar sama wartawan. Pak, ini gimana kok putusan vonisnya bebas? Memang pertimbangannya apa? Hakimnya bilang, itu urusannya dari KY aja. Tanya langsung ke KY kalau memang ada hal-hal yang mau diklarifikasi. Bahkan salah satu hakim ini juga sempat dipuji gitu ya, sama salah satu ketua pengadilan negeri. Katanya karakter orang ini adalah punya integritas yang tinggi. Tapi kenyataannya sekarang sudah ketangkap tangan dalam operasi OTT ini ada uang sekitar 20 miliar rupiah. Gila, hartanya banyak banget ini. Pengen tahu pekerjaan orang tuanya apa? Karena nggak mungkin, aku yakin dengan karakter Ronald Tanur yang apakah dia punya usaha bisnis yang sebegitu menghasilkan, karena karakteristiknya kalau aku lihat termasuk anak muda yang menikmati harta orang tua, tidak terlihat bekerja keras, ambisius, dari background pendidikannya juga, mohon maaf ya, dengan kemampuan yang dimiliki dia, kalau dia itu orang yang punya intelektual tinggi, harusnya bisa mendapatkan gelar A, B, C, dan D. Tidak bermaksud merendahkan, tapi melihat dengan karakter seperti itu, dengan uang 20 miliar rupiah, apakah itu murni uangnya dari si Ronald Tanur, ataukah jangan-jangan uang dari keluarganya? Nah, uang dari keluarga juga harus dicek ini. Ini sebenarnya apakah beneran hasil kerja keras mereka, atau jangan-jangan adalah hasil tindak pidana juga? Mengingat bapaknya, Edward Tanur, juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, teman-teman. Keterangan dari Abdul Qohar ini, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa dalam penangkapan ketiga hakim tersebut, itu bukanlah yang tiba-tiba. Karena apa? Kami ini menurutnya sudah mulai menginvestigasi ketiga hakim tersebut sudah sejak lama pada saat terjadi keviralan dan juga kontra dari masyarakat yang menilai ada banyak kejanggalan dari vonisnya mereka. Nah, sejak saat itu kami menjadikan dasar untuk melakukan investigasi secara tertutup. Kejanggalan putusan vonis bebas itulah yang menjadi dasar kami melakukan investigasi secara tertutup. Dan saat ini ketiga hakim tersebut ditahan di Rutan Cabang Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan juga ada 2 tersangka lainnya di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dan Ronald Tanur itu saat ini sedang dalam pencarian, walaupun rumah kediamannya sudah dilakukan penggeledahan orang tuanya, tetapi tidak ditemukan Ronald Tanurnya. Yang ditemukan ada sejumlah uang dan juga bukti-bukti kayak dokumen tertentu yang berhubungan dengan kasus ini. Ini juga aneh ya, karena apa? Kok bisa ditangkap OTT? Mungkin bagi sebagian orang awam bilangnya begini, ini hakim kenapa sih nggak lewat transfer aja uangnya? Biarin nggak ketangkap OTT, atau bahkan kenapa uangnya tidak disimpan. Ada banyak orang menyimpan uang sampai puluhan ratusan miliar di rumah, kenapa nggak disimpan dalam deposito atau obligasi, at least deposito lah yang bisa berbunga. Ini salah satu indikasi bahwa memang uang tersebut bukanlah uang yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dari mana gitu. Karena ada dugaan uang-uang tersebut adalah uang dari tindak pidana juga ya. Logikanya gini, nanti kalau ada pengecekan, kayak kasusnya sekarang Sandra Dewi gitu ya dengan suaminya Harvey Muiz. Ini kan sekarang di-trace, ini dijejak. Ini uang-uang transfer dari mana gitu. Kalau kita nyimpen uangnya di rumah ada puluhan miliar sampai ratusan miliar, kita taruh di brankas, orang tidak akan bisa ngecek ini ada transaksi dari mana. Makanya indikasi sangat kuat pada saat ada sejumlah orang menyimpan uang sebegitu banyak di rumahnya. Coba ditanya, itu sebenarnya uang dari mana gitu. Indikasinya adalah dari hasil kejahatan, teman-teman. Background dari kasus ini mungkin ada yang lupa bahwa sebenarnya ini tuh terjadi gara-gara awalnya di Juli 2024, Ronald Tanur itu kan dibebas secara bebas gitu kan ya, divonisnya. Tapi banyak yang ngerasa curiga gitu. Kok bisa dibilangin alasannya hanya karena penyebab kematian dari Dini itu karena ada luka di lambungnya, katanya dia punya penyakit MAH yang kronis, ditambah dengan alkohol. Dan ini yang ngebuat kita, masyarakat awam, ada sejumlah anggota DPR bilang, orang TOLOL mana aja yang ngelihat kejadian ini tuh penuh kejanggalan gitu. Janganlah bodoh-bodohin kita begitu. Ini salah satu bukti buat mereka yang sering selalu mengatakan dalam perdebatan atas peristiwa hukum, yang selalu mengatakan bahwa ini sudah ingkrah, sudah ada putusan hukum tetap. Ya, ini Bani Ingkrah salah satu contohnya gitu, mentang-mentang
hakim sudah memvonis sebuah kasus, itu sudah pasti kebenarannya? Belum tentu juga. Ternyata hakim juga manusia biasa yang walaupun disebutnya dengan kata-kata yang mulia, tapi ternyata kelakuannya jauh dari kata mulia. Erintua Damanik, Mang Apul, dan Hari Hanindyo ini pada saat ditangkap, mereka kelihatan malu-malu ya. Bahkan ada salah satu yang tersangka di sini itu selalu menutupi kayak borgolnya, itu tidak mau ditunjukkan ke media. Ada dua yang selalu pakai masker, tapi yang satu nggak pakai masker. Kenapa? Kan kalau kita lihat flashback kembali, pada saat kasus ini putusan mereka itu vonisnya viral, kan mereka sudah mendapatkan konsekuensi dari KY atau Komisi Yudisial bahwa mereka semua itu diberhentikan, tapi dengan hak mereka mendapatkan kayak tunjangan, diberhentikan dengan tunjangan gitu kan ya untuk pensiun. Tapi kalau dengan adanya temuan pidana ini, harusnya mereka tidak mendapatkan sanksi tersebut, tapi harusnya adalah sanksinya PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Bahkan juga ada tanggung jawab pidana yang harus mereka rasakan. Please teman-teman, kalau hasil dari kerja ini bukan cuma dari satu pihak, karena kalau aku tangkap di sini, kita harus apresiasi adalah gabungan dari Kejati Jatim, terus juga Kejari Surabaya, serta Puspom TNI yang melakukan proses investigasi sejak viralnya kasus ini. Mudah-mudahan ya teman-teman, aku berharap untuk para hakim di luar sana, kita tahu gaji mereka itu bukanlah gaji yang luar biasa besar, paham sekali, tetapi ya kita juga sadar bahwa gaji mereka kan akan dinaikkan sebentar lagi setelah mereka melakukan proses. Dan ngomongin soal gaji, aku rasa gaji para hakim juga jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas orang Indonesia. Dan memang bebannya mereka berat, itulah salah satu hal kenapa mereka dikategorikan sebagai kayak utusannya Tuhan di dunia ini gitu. Tapi kalau utusan Tuhan seperti mereka yang dugaannya melakukan tindakan korupsi, mendapatkan gratifikasi, apa kabar gitu dengan putusan-putusan yang sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Jadi mudah-mudahan apakah mungkin bisa dicek dari Erintua Damanik, Mang Apul, dan juga Hari Hanindyo dari seberapa banyak kasus yang telah mereka putuskan, divonis, coba dicek-cek sebelumnya. Apakah ada yang sama seperti kasusnya Ronald Tanur ini? Jangan-jangan banyak juga nih yang melakukan gratifikasi tapi belum ketahuan dan ketahuannya sekarang. Coba dicek begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.